Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua DKM dan Ketua Lingkungan di Komplek Palem, Bapak-bapak jamaah dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian. Bahasa kerennya itu kajian. Bahasa kitanya ya ngampungnya ngaji. Jadi bahasa ilmiahnya kajian. Ya. Bahasa kitanya ngaji. Bahasa gaulnya ngopi. Ya, ngobrol perkara iman. Nah, ini ngopi. Jadi ngopi itu ngobrol perkara iman. Nah, jadi mau kemana? Ngopi. Berarti ngopi itu ngaji, ngopi berarti ngobrol perkara iman. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan oleh Allah kesehatan yang sempurna, baik zahir maupun batinnya. Ya, diberkahkan umur kita, kesehatan kita, diri kita, anak-anak kita, rumah tangga kita. Sehingga Allah berikan kebaikan terus untuk kita semuanya. Dan yang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri kita ataupun keluarga kita. Istri, anak-anak, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita perbanyak membaca sholawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan diberikan oleh Rasulullah, itu nanti di akhir atau di yaumil akhir, di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bareng-bareng ya, bertetangga kita di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena teman yang baik adalah teman yang mengajak kepada kebaikan. Nah, gitu. Ya kan? Kalau temannya nggak ngajak baik, berarti bukan teman yang baik. Nah, itu kan. Baik, kita akan meneruskan masih bab tentang wudu di hadis yang ke-44. Di hadis yang terakhir kemarin kita jelaskan tentang seseorang ketika bangun ya, dari tidurnya, maka sebelum kita memegang sesuatu benda atau makanan, maka dianjurkan untuk membasuh tangan kita 3 kali. Ya. Dan di hadis sebelumnya dianjurkan untuk apa itu? Bahasa sayanya itu menjebreskan. Ya kan, menjebreskan hidungnya 3 kali. Itu kan. Udah ngelakuin belum? Udah ngelakuin belum? Nah, itu sunnah itu, ya sunnah, ya kan? Kalau istrinya belum tahu, dikirain bau apa gitu kan? Ya. Padahal itu sunnah, ya kan? Ya bukan ya itu kode. Ya kalau kode, ya kan? Tapi ya, bukan kode. Ya kan gitu. Situ aja nggak apa-apa. Nanti saya nggak dimakan kan. Kalau saya bungkus aja. Gitu. Ya Pak Nanang ya, ini kode, ini bukan kode. Kalau ini bukan kode, terang-terangan itu. Jangan ditaruh sini, bungkus aja. Kalau taruh sini kan juga mubadir, nggak dimakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita santai aja. Wa an Laqid bin Sabirah. Ya. Jadi Laqibti bin Sabirah. Ya. Diriwayatkan dari Laqibti bin Sabirah. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Asbighil wudu'a. Sempurnakan wudu. Nah, ini jadi sempurnakan wudu. Jadi kalau kita wudu sempurnakan. Sempurnakan basuhannya, ya. Jadi sempurnakan. Jangan kita gerubah-gerubuk. Ya kan? Takutnya ada yang tertinggal. Jadi sempurnakan, santai saja sempurna. Sempurnakan basuhannya. Yang terutama adalah yang rukunnya. Ya, rukunnya itu kan ada 6. Ya, rukun wudhu itu ada 6. Satu apa? Yang pertama adalah niat. Yang kedua, membasuh muka. Ya. Yang ketiga, membasuh tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelimanya, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenamnya tertib. Nah, ini yang 6 inilah yang sempurnakan. Selain dari itu berarti sunnah. Yang itu, mencuci tangan, berkumur, istinsaq, gitu kan? Telinga, membasuh telinga itu juga bagian daripada sunnah. Ya. Kemudian meniga-kalikan basuhan itu juga sunnah. Kan gitu ya. Boleh kalau misalnya buru-buru, yang penting 6 itu. Tapi ketika kita membasuh, asbiril wudu, sempurnakan wudunya. Nah, kemarin yang di pertemuan kemarin yang sudah saya sampaikan bagaimana kita membasuh muka. Dan muka itu batasannya sampai mana? Jangan sampai kebyuk doang. Kayak gitu kan. Kalau anak-anak itu biasanya kebyuk ada. Jadi sini doang yang kena gitu kan. Jangan sampai. Wa khallil bainal asabi, dan sela-selailah antara jari-jari. Nah, ini jadi setelah kita disempurnakan, maka disunahkan untuk di sela-sela ini jari. Ya. Ketika saya masuk, kemudian di sela-sela. Ya, takutnya di sini ada yang nggak kena. Kalau ini nutup, ya kan kita basuh, nutup ini, ya kadang-kadang nggak kena air. Atau kaki juga, ya jari-jari kaki juga harus di sela-sela. Ya, takutnya tidak kena air atau ada kotoran, kan gitu kan? Yang pertama tidak kena air, yang kedua ada kotoran atau ada sesuatu yang menghalangi masuknya air ke tubuh kita. Biasanya kan kalau di sini kan nggak kelihatan. Orang biasanya nulis pakai tinta misalnya kan. Kemudian tintanya kebetulan keluar, bisa juga kan di sini. Nah, nggak kelihatan. Ya. Kalau gitu gimana? Nah, ini nanti Rasulullah menganjurkan kepada kita. Kalau ada sesuatu yang belum terbasuh di hadis yang berapa itu? Mudah-mudahan nyampe ini. Ya. Yang nggak usah dibuka, dikendorin aja. Ya. Jam tangan ya lepas aja deh. Kalau misalnya tahan air ya nggak apa-apa. Tapi longgarkan supaya kena air. Atau misalnya kena cincinnya bagus, yang di belakang saya, kasihin saya aja dulu. Ya, cincinnya kasihin saya dulu. Nanti mudah-mudahan lupa, berdoanya lupa, kan gitu. Enggak, maksudnya kendorin aja ya. Ini kendorin aja supaya terkena air. Atau lebih bagusnya jangan dijual, dilepas, ya, kantongin aja. Ya, untuk supaya memastikan bahwa ini semuanya kena air ya. Ya. Kalau tato itu kalau memang kita sudah terkena tato, maka kita tidak wajib untuk menghilangkan. Yang penting tobatnya. Ya, tobat. Dia tobat. Oh, ternyata udah tobat kepengen dihilangkan, ya silahkan apa. Kalau dihilangkan kan menyakiti diri sendiri. Ya kan gitu kan. Maka kalau kita tobat, misalnya ada orang yang terkena tato misalnya kan, saya mau tobat,
Apakah harus dihilangkan? Nggak usah dihilangin. Biarkan saja, yang penting taubatnya. Ya tutupin aja. Ya, ya boleh dihilangkan nggak apa-apa kalau memang tidak menyakitkan. Kan gitu kan, dihilangkan. Jadi kan ada tuh di BSD ada tuh ya, ditembak pakai apa itu? Laser ya, dor-dor. Nggak dor-dor kali ya. Kalau tembak ya, kalau logikanya dor-dor itu. Ditutup boleh. Ya. Asalkan jangan dibawa ke tukang permak. Kalau luka, ya kalau luka, kalau memang lukanya tidak boleh kena air, dibasuhnya di ininya aja, di perbannya. Ya, di perbannya. Jadi nggak usah dibuka dulu, kemudian dibasuh, diperban lagi, nggak usah. Gitu kan? Nah itulah Islam, ya kan? Kena luka nih di sini, kemudian diperban, wudu aja kena air, kemudian atasnya dibasuh aja. Nah, gitu kan. Jadi ya, jadi wa khallil bainal asabi wa balligh fil istinsyaq, dan sempurnakan ketika kita itu menghirup air ke hidung, sempurnakan. Ya. Ya, namanya insitaq itu menghirup air, bukan menghirup udara. Jadi menghirup itu berarti memasukkan air ke hidung. Kemudian istibsyar, kemudian dikeluarkan lagi, dijebreskan. Ya bisa sampai teng, bisa boleh. Atau sampai sini aja nggak apa-apa. Ya, yang penting masuk ke dalam hidung lah, khayshum. Ya, batasannya itu khayshum. Khayshum itu di sini. Ya, khayshum. Ya, bukan di sini khayshum. Ya. Kalau misalnya pengen kena flu itu sembuh ya, nah itu bisa juga. Kalau saya sering sampai teng, nah, itu. Ini subhanallah. Nah, itu hebatnya Islam itu begitu. Dari wudhu saja dengan istinsyak itu sebagai obat flu. Ya. Tapi asalkan sering ya, continue. Jadi sempurnakan kita insyak, ya. Kemudian illa antakuna so'iman, kecuali kita dalam keadaan puasa. Kalau lagi puasa kita nggak boleh menghirup air lagi wudu. Ya, takutnya sabak itu namanya masuk ke dalam, dimasukin ke sini kan. Ya kan. Ngisepnya banyak banget itu kan. Itu kan. Sengaja itu kan. Wah, gak ada orang ngisepnya banyak banget. Nah, itu. Jadi ketika puasa illa antakuna so'iman, kecuali ketika kita lagi puasa, itu tidak dianjurkan untuk al-istinsyak, ya. Baik itu ya. Jadi hadis yang ini ke-44 itu untuk menyempurnakan wudhu, menyela-nyelakan jarinya, kemudian sempurnakan ketika kita menghirup air, ya. Kemudian hadis selanjutnya, ya. Di hadis 45, wali Abi Dawud wa fi riwayat idza tawadhdha'ta famadmidh, ya. Ketika engkau berwudu maka berkumurlah. Ya. Ketika engkau berwudu maka ini anjuran untuk berkumur. Ya. Kemarin sudah dijelaskan ini. Kemudian wa'an Utsman radhiyallahu anhu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhallil lihyatahu fil wudu. Rasulullah itu menyela-nyela jenggotnya ketika wudu. Nah, yang punya jenggot nih, Pak Nanang, siapa lagi nih? Enggak ada lagi. Pak Boze ada jenggotnya. Itu. Kalau jenggotnya cuma 2 yang nggak usah disela-sela. Ya, kalau jenggotnya, kalau kita itu kan jenggotnya biasa saja. Tapi kalau di orang Arab itu kan jenggotnya tebel itu kan, ya kan? Kalau misalnya 2 yang nggak usah disela-sela, jenggot 2 doang, digini-gini, nggak usah disela-sela, cukup dibasuh saja. Ya kan gitu kan? Ya kalau kita ada lihyahnya, jenggotnya, ya sunnahnya disela-sela. Makanya ini adalah bagian daripada muka. Ya. Ini jenggotnya masih arang gitu kan. Jadi Pak Agung gitu. Kalau kumisnya nggak disela-sela. Jadi jenggot ya.
Ketika Rasulullah itu menyela-nyela jenggotnya ketika wudu, ya kan. Kemudian hadis selanjutnya adalah yang diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid qala inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin faja'ala yadluka dhira'aihi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diberikan air sepertiga mud, ya. Jadi sepertiga mud itu berarti ini ya. Faja'ala yadluka dhira'aihi, kemudian Rasulullah menyatukan, ya, menyatukan tangannya begini, ya. Jadi ambil sepertiga air, kemudian ini apanya antara kanan kiri itu disatukan, tapi nggak terlalu rapat, nggak terlalu renggang. Jadi sedang ngambil air, nah, gitu ya. Jadi begini, paham ya? Jadi nggak terlalu rapat, ya. Makanya sulusai sepertiga, yang masuk ke sini itu sepertiga. Jadi ada agak sedikit buka dan nggak nutup, ya. Ini Rasulullah, ya, namanya sepertiga. Sampai sini paham? 4 hadis atau 3 ya, 4 hadis paham ya? Gampang ini mah ya, insya Allah gampang ini karena udah sering melakukan, ya kan? Iya, ini hanya mana sih dalilnya? Saya berkumur, mana dalilnya, gitu kan? Saya menyela-nyela, ini mana dalilnya? Nah, ini dalilnya hadisnya yang menunjukkan tentang wudu, ya. Kemudian selanjutnya adalah wa anhu, juga diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, ya, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udhunaihi ma'a ghairul ma'a alladhi akhadahu li ra'sihi. Jadi Rasulullah itu pernah Abdullah bin Zaid itu pernah melihat Rasulullah ketika berwudu itu, ketika beliau Rasulullah membasuh kedua telinganya itu mengambil air, ya, sendiri, bukan air yang bersamaan untuk membasuh sebagian kepala. Jadi membasuh bagian kepala sendiri, telinga juga sendiri. Kalau kemarin kan ada hadis yang menerangkan sekalian itu kan, tapi Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah itu Rasulullah mengambil air, membasuh telinga sendiri, mengusap kepala sendiri. Nah, jadi artinya dipisah, membasuhnya dipisah, tidak disatukan yang kemarin. Nah, ini yang melihat siapa? Abdullah bin Zaid. Jadi Abdullah bin Zaid pernah melihat Rasulullah ketika tingkah Rasulullah berwudu itu memisahkan antara basuhan, membasuh telinga dan mengusap sebagian kepala. Ya, sebagian kepala itu dipisahkan. Ya, berarti boleh dipisah, boleh digabung. Kan itu. Ada wudu yang digabung begitu ya sah saja karena memang ada dalilnya, kan itu kan. Karena ada memang pedomannya. Ya. Tapi kalau umuman kita dipisah, gitu kan ya. Membasuh kepala sendiri, telinga juga nggak sendiri, ya. Kalau saya dipisah, ya dipisah. Jadi ya mayoritas di antara kita dipisah, ya kan? Tidak digabung. Ya. Kalau Imam Syafi'i, kita mayoritas kan mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dipisah. Ya. Kalau kita mazhabnya Imam Hanafi atau Imam Malik, bisa juga digabung. Nah, itu kan. Silahkan mau mengambil dari mazhab siapa, ya kan? Saya mau pakai Imam Malik, ya monggo silahkan. Pakai Imam Hanafi, ya silahkan. Ya. Kita mau pakai Imam Syafi'i, ya silahkan. Saya pakai Imam Samudra, jangan. Karena beliau bukan mujtahid, ya kan? Mujtahid itu 4 kan tadi, ya kan? Al-Imamul Arba'ah, ya, 4. Ini hadis ini diriwayatkan, dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, wa wa inda Muslim min hadzal wajhi bilafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi faslin yadaihi
Ya, wa huwa al-mahfud. Ya. Jadi Imam Baihaqi itu meriwayatkan bahwa hadis itu Rasulullah mengusap sebagian kepalanya dengan satu air ya, bima'in ghairi fadlin ya. Mengusap kepalanya itu dengan air yang bukan bekas ya, usapan tangan kan itu kan. Jadi artinya dipisah sendiri tadi, seperti yang tadi ya. Artinya bukan air yang sudah digunakan untuk membasuh tangan, membasuh telinga, itu tidak, tapi Rasulullah memisah-misah tadi. Ini yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi ya. Kemudian di hadis selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah hurran muhajjalin. Inna ummati, sesungguhnya umatku, ya'tuna, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, hurran muhajjalin, yaitu dengan bersinar atau memancarkan sinar. Memancarkan sinar ya. Dari apa? Min atharil wudhu, dari bekas-bekas wudhunya. Gitu ya. Nanti di hari kiamat umatnya Rasulullah itu memancarkan sinar. Bahkan ada riwayat mengatakan para ulama menjelaskan seperti sinarnya bulan purnama. Nah, itu kan. Hurran muhajjalin itu ada yang menerangkan sinarnya itu seperti bulan purnama, bahkan lebih dari itu. Jadi tangan-tangan ini yang tempat-tempat min atharil wudhu, dari bekas-bekas wudhu ini akan memancarkan sinar nanti di hari kiamat. Ini umatnya Rasul, maka Rasulullah itu akan mengetahui umatnya itu dari itu ya. Rasulullah itu akan mengenali umatnya, yang pertama adalah dari anggota sujud dan anggota wudhu. Nah, ini dari anggota wudhu dan anggota sujud. Ini Masya Allah. Karena nanti umatnya Nabi yang walaupun misalnya dia sholat, dia sujud, dia wudhu, misalnya dia bermaksiat, dimasukkan di dalam api neraka. Misalnya masuk surga dihisab dulu, ya, dibersihkan dulu, dimasukkan ke neraka dulu. Nah, Rasulullah itu akan mengenali itu. Ya. Kalau di dalam tafsir Yasin itu ada keterangan, nanti di hari kiamat itu Rasulullah mencari umatnya. Aina ummati, di mana umatku? Ya. Di mana umatku? Dicari umat. Ya. Rasulullah nggak mau masuk surga. Rasulullah nggak mau masuk surga kalau umatnya belum masuk surga semua. Nah, ini pemimpin yang bagus begini, seperti Rasulullah. Rasulullah silahkan masuk surga. Enggak, saya nanti dulu ya, saya mau cari umatku. Bahkan dicari umat oleh Rasulullah, dicari satu persatu. Rasulullah mengenalinya dengan min atharil wudhu wa atharis sujud. Diambillah kemudian dicelupkan ke bengawan ya, namanya haudul hayat, bengawan kehidupan. Bengawan kehidupan itu airnya itu dari air sperma. Nah, gitu. Ya, dari air sperma. Iya, di dalam kitab tafsir Yasin. Gitu kan. Itu dicelupkan kemudian muncullah, oh, kamu. Kan gitu. Nah, ini dikenali ya Rasulullah. Dikali umatnya Rasulullah, subhanallah. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita semuanya dikenali Rasulullah. Amin ya robbal. Jangan sampai Rasulullah nggak kenal kita, ya kan? Kita setiap sholat, ya kan, salam sama beliau. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita salam, Rasulullah jawab. Ya, ya Rasulullah kenal kita banyak wudhu. Kita banyak sujud. Nah, dari inilah umatnya Rasulullah itu akan datang di hari kiamat itu ghurran muhajjalin. Ya, sinar nih mencorong nih semuanya. Ya, bersinar semuanya. Maka kata Rasulullah itu apa?
Faman istata'a minkum ayutila gharratahu falyaf'al. Kalau kalian mampu, silahkan untuk memperpanjang sinarnya. Artinya apa? Boleh kita itu membasuh lebih dari siku, gitu kan? Ini kan batas minimal, ya kan? Boleh melebihi dari mata kaki. Mana dalilnya? Faman istata'a minkum ayutila gharratahu falyaf'al. Silahkan lakukan. Falyaf'al, silahkan. Boleh enggak saya basuh sampai sini? Boleh, enggak apa-apa. Ya kan? Faman istata'a, ya kan? Minkum ayutila gharratahu. Ya kan? Nah, ini hadis ini menjelaskan yang mampu untuk membasuh, maka lakukanlah untuk memperpanjang sinar tadi. Kalau cuma sampai sini, ya sampai sini doang yang bersinar. Ya beda itu mah. Mandi wajib beda dengan wudu. Wudu ya. Tubuhnya bersinar. Wah, maka sering-seringlah mandi wajib. Kan itu kan. Iya, paling terang. Kalau yang kita menjaga itu Iya. jadi menjaganya, memanjangkannya itu dengan menjaga. Jadi kalau batal. Oh, tajdidul wudu. Ya boleh, nggak apa-apa. Iya. Jadi. Masuk ke dalam memanjangkan. Iya, termasuk. Ya kapanpun kita berwudu, entah mau wudu mau sholat atau kita wudu dalam keadaan sunnah. Ya kan, sunnah itu berarti dawamul wudu. Tadi sunnah. Wudu yang wajib itu ketika kita mau sholat. Jadi kan, di luar kita mau melaksanakan sholat, maka kita wudunya disunnahkan. Ya jangan terlalu banyak lah. Ya enggak, ini kan fa in istata'ta minkum ayyutila gharratahu. Kan itu kan. Ya. Nanti enggak ada di sini nih. Ya jangan mubadzir lah. Jangan terlalu banyak, kan. Kemudian juga di makna ayyutila gharratahu itu juga termasuk dimaknai bahwa kita mendawamkan wudu. Nah, jadi di makna yang pertama itu dimaknai tentang kita melebihi dari apa namanya? Dari siku yang dibasuh, juga kita mendawamkan wudu, sunnahnya itu ya. Jadi di sini ada yang sudah sering mendawamkan wudu. Hah? Ketua DKM insyaallah mendawamkan wudu. Karena membaca Al-Quran itu harus bersih, ya kan, harus suci. Nah, karena Al-Quran itu adalah kitabullah, ya. Maka dianjurkan untuk berwudu. Boleh nggak kita baca Al-Quran tidak berwudu? Ada sebagian mazhab yang membolehkan, kan gitu kan. Boleh kita membaca Al-Quran tidak berwudu. Tapi afdolnya, sebaiknya berwudu. Kan la yamassuhu illal, ya, tidak boleh memegang mushaf kecuali suci. Nah, yang tidak menganjurkan untuk berwudu itu punya tafsiran la yamassuhu illal mutahharun itu bahwa orang-orang kafir, kan itu kan. Maka umat Islam itu otomatis sudah suci, maka tidak berwudu pun boleh, yang menafsirkan itu. Tadi kami Imam Syafi'i dianjurkan untuk berwudu, kan gitu kan. Kenapa? La yamassu ilal mutahharun itu yang dimaksud adalah yang batal wudunya. Nah, tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Sucinya itu wudu. Nah, dalam keadaan junub pun tidak boleh. Ya, saking rajinnya junub megang Quran nggak boleh. Ya, jadi haid pun orang haid itu tidak diperbolehkan untuk membawa atau menyentuh Al-Quran.
Ya. Kalau untuk menggunakan azan, Dianjurkan berwudu dulu. Iya, dianjurkan berwudu. Boleh nggak berwudu? Nggak berwudu boleh saja. Kan gitu kan? Iya, dianjurkan berwudu. Kalau mau adzan, kalau apa? Ibadah dalam keluarga apa maksudnya banyak? Ngempanin bocah ya ibadah. Yang jelas pertanyaannya. Yang jelas. Oh. Kita bersetubuh dengan istri. Ya, ini bukan vulgar karena memang bahasanya ya jima itu kan ya bersetubuh. Ada beberapa hal yang dianjurkan ketika kita mau menggauli istri. Ya, yang pertama adalah ya ini secara garis besar ya. Yang pertama adalah kita perbanyak berwudu. Berwudu dulu. Ya. Suami dan istri disunahkan untuk berwudu. Karena hubungan suami istri itu di dalam rumah tangga itu ibadah. Bukan hanya sekedar melepas nafsu seksual. Tapi di situ ada ibadah. Ya kan itu. Paham nih? Di situ ada ibadah. Maka ibadah yang paling enak itu rumah tangga. Ya kan? Ya kan bener nggak itu? Jadi dianjurkan untuk berwudu dulu. Kan nyentuh istri batal. Yang penting mau melakukan kita berwudu. Paham ya? Wudu dulu. Ya kan? Setelah itu baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ada doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Berdoa. Jangan enggak berdoa. Nanti ketika kita tidak berdoa, minimal kita bismillah, maka setan itu akan tertutup. Kalau kita tidak membaca bismillah atau berdoa, maka setan ikut di dalamnya. Menjadi orang ketiga. Itu ya. Jadi itu aja dulu. Ya. Ya minimal bismillah. Wah ini nggak pernah doa nih berarti. Ditulis di atas ya kan. Ditulis di atas ini kan. Ditulis di atas langit-langit itu kan. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Dibaca sama anak gitu kan. Anaknya ditanya sama gurunya. Nah, doa mau tidur apa? Allahumma jannibna syaitan. Makanya hati-hati. Aduh. Kok jadinya ke situ sih? Ya. Ya. Ini hanya untuk 18 plus. Selanjutnya nih ya, nanti nggak habis-habis nih habisnya. Dari Aisyah wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullihi muttafaqun alaih. Ya. Hadis ini menerangkan bahwa yu'jibuhu at-tayammun. Ya, jadi apa namanya? Wajib membasuh dari tangan kanan dulu. Ya. Jadi hadis ini menerangkan tentang wajib membasuh dari yang kanan dulu. Ya, tangan kanan, kaki kanan dulu, ya. 3 kali ya. Atau sekali ya. Yang ini enggak boleh. Karena kan wajibnya sekali gitu kan. Yang kedua ketiganya kan sunnah. Ya kan gitu kan. Boleh. Atau sempurnakan dulu 1. Ya. Kalau ada yang saklek, wah harus 3 kali dulu ini. Nah, selesaikan dulu. Tapi sebagusnya ya selesaikan dulu kanan, baru kiri. Ya. Kemudian kalau kaki ya kanan dulu, baru kiri. Telinga kanan dulu, atau bareng ya. Kalau telinga itu bareng ya, bareng. Jadi tangan ya, kalau di sini sebutnya tangan ya. Tana'ulihi wa tarajjulihi. Ya, jadi tangan kanan dulu atau kirinya juga ya. Setelah kanan kemudian kirinya. Dalam setiap
keadaan, ya kan? Dalam kita mau melakukan apapun, sebaiknya kita melakukan kanan dulu. Ya, kita mau pakai sendal, ya kan? Kalau kita mau keluar rumah, ya kanan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai sendal, mau pakai celana, kanan dulu, jangan kiri. Keluar rumah tangan kanan. Kanan. Masuk rumah kanan. Ya. Kalau kita masuk ke kamar mandi, kiri, keluarnya kanan. Ya. Keluar masjid kanan, masuk kanan. Iya. Kalau kita keluar masuk ke kamar mandi atau toilet, masuk kiri. Ya, masuk kiri, keluar kanan. Kan gitu. Awas jangan kebalik. Kalau kidal, ya nggak ada kidal kalau udah gitu kan. Kalau kidal kan paling kalau nulis gitu kan, kalau badminton gitu kan, ya, kan itu kan. Kidal apa? Kiri dan lain-lain nih. Pinter masuk. Kadal ya. Kanan berarti kadal. Oh iya bisa. Cerdas juga maksudnya. Jadi dalam setiap apapun keadaan kita, kalau kita ingin melakukan sesuatu, dianjurkan untuk kanan dulu. Pakai celana, ya, pakai baju kanan dulu. Ya dimasukin tangan kanan dulu. Biasanya apa dulu? Langsung dua-duanya. Ya kan? Langsung itu. Ya, itu. Dan kalau dianjurkan kalau kita pakai celana itu kanan dulu sambil duduk. Ya, dianjurkan itu. Kalau pakai celana. Jadi dianjurkan itu duduk. Nah, tidak sambil berdiri. Pakai celana. Jangan nggak pakai celana ya. Jadi pakai celana, pakai kanan dulu. Tapi sunnahnya duduk. Nggak apa-apa. Ya. Lepas. Kanan dulu. Tetap kanan. Tetap kanan. Kalau kanannya sakit ya kiri nggak apa-apa. Ya kan? Ya kan gitu. Ya. Baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawaddza'tum fabda'u biyaminikum." Ya, jadi ketika kalian berwudu, maka mulailah dari kanan. Mulailah dari kanan dulu, ya. Dari tangan kanan dulu, ya. Dari tangan kanan dulu. Kemudian Wa'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wal khuffain. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu, beliau mengusap ubun-ubunnya, ya. Jadi ubun-ubunnya diusap, ya, dibasuh ya, dibasuh, diusap. Wa 'alal imamah, kemudian imamahnya itu juga diusap juga. Imamah itu kan yang itu apa? Apa itu kan di sini? Sorban, yang muter-muter gitu kan. Kalau kayak gini kan peci. Nah, itu berarti peci. Kalau bisa dibuka. Kalau imamah kan nggak bisa dibuka, paling dibisingin doang kan. Nah, ubun-ubunnya diusap, kemudian atasnya diusap. Kemudian Rasulullah juga mengusap khufain. Khufain itu apa? Bukan sepatu. Alas ya. Kayak apa sih namanya? Para pendekar itu kan. Itu khuf. Ya. Tapi ada yang khufa itu diartikan sepatu gitu kan. Ya penutup kaki lah. Ya. Itu diusap juga Rasulullah. Ya. Jadi kakinya nggak dibuka, tapi diusap saja. Ya, 3 kali. Kalau kondisi dingin, kan nggak usah pakai ininya aja. Ya, pakai misalnya kan diusap aja. Ya, diusap. Ya. Biarin nggak apa-apa. Nanti hilang.
Ya, jadi diusap. Jadi Rasulullah ketika kalau Rasulullah itu ubun-ubunnya dibasuh, diusap, kemudian imamahnya diusap juga. Menutup kepala itu hukumnya sunnah. Ya sini nih ubun-ubun. Iya. Ya depan ini kan. Kalau anak-anak baru dilahirkan kan but gitu kan. Bukan, itu mau uyang-uyang. Ya nasiah itu kalau coba cari bayi yang baru lahir. Kayak kan gelap gitu kan. Nah, itu dia ubun-ubun. Nasiah. Iya, misalnya ini imamah ya. Ini dimasukin, kemudian ambil air, dimasukin. Kemudian ini imamah, ambil air diusap. Iya, diusap aja. Ya diusap ya. Khufah juga sama. Itu Rasulullah ketika melaksanakan wudhu ya. Seperti itu keadaan Rasulullah ketika melakukan wudhu. Kemudian hadis selanjutnya adalah fi sifati hajjin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu alaihi wasallam ibda'u bima bada'allahu bihi. Jadi hadis ini menerangkan mulailah ya, bima bada'allahu bihi, seperti bagaimana Allah memulainya. Nah, gitu kan. Artinya Allah itu menyukai ketika seseorang itu melakukan dengan tangan kanan. Kan gitu kan. Makan dengan kanan, gitu kan. Tidak dengan tangan kiri. Nah, segala aktivitas apapun, minum ya. Saya contohkan ya, misalnya minum jangan tangan kiri. Ya, saya contohkan. Harus tangan bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu. Jadi setiap kita minum itu bismillah, kemudian selesai alhamdulillah. Tadi kan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Begitu. Itu contoh saja. Ya. Ya, saya tadi beneran minum. Ini contohnya. Jadi minum, makanya Rasulullah itu ketika minum satu gelas itu 3 kali. Bukan satu nafas, kup. Ya. Jadi minumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi setiap selesai ngomong alhamdulillah. Kita biasanya bagaimana? Satu gelas gede sekali napas. Waduh, jangan, makruh itu. Ya, makruh. Jadi makanan itu makruh, minuman makruhnya ketika diminum 1 kali teguk. Ya kan? Itu makruh. Kemudian meniupi makanan atau minuman itu makruh. Jadi walaupun panas jangan ditiup. Ya, itu makruh. Ya biar adem aja, ya kan? Takutnya pas ditiup ada virus penyakit yang di dalam mulut kemudian masuk lagi ke tubuh kita. Nah, itu kan. Paham itu ya? Kalau yang tadi minum kan basmalah alhamdulillah ya. Kalau makan sendok basmalah juga. Kalau itu beda. Itu minum aja. Jadi, kalau makan sepiring setiap sendok bismillahirrahmanirrahim. Wah, itu kan. Ya. Khufah ya. Oh, kalau hidung masih pilek, ya dicuci lagi nggak apa-apa. Itu ngambil air kan? Nggak ada. Itu kan di luar wudhu. Itu kan. Kalau di luar wudhu boleh-boleh saja. Ya kan? Kumur lagi nggak apa-apa. Kayaknya dikumur, saya kumur lagi. Bukan menambah itu kan. Itu kan untuk menghilangkan saja. Kita agak mundur nggak apa-apa. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tawaddaa adarul ma'a ala mirfaqaihi.
Kemudian Rasulullah ketika berwudu itu ngubengin ya, menjalankan air, diubengin airnya itu, airnya ya, ya begini bisa. Jadi airnya dijalankan. Kalau itu kan dulu nggak ada keran mungkin ya kan, ambil, ganti adaro ini. Ya. Jadi dijalankan sampai ala mirfaqai, agar dia sampai ke ini siku nih. Kalau sekarang kan ngucur sendiri, tinggal digosokin gitu kan. Jadi, nggak harus kan udah anu sendiri kan. Iya, deret gitu kan. Air kemudian diusap, ya, disempurnakan basuhan. Perlu nanti saya liatin satu-satu ya. Nanti kan, ini wudunya udah bener enggak nih? Ya nggak apa-apa, ya, kan praktek doang kan. Kalau praktek mayit nih kan, sholat mayit kan. Siapa yang mau jadi mayit gitu kan? Apa-apa gitu kan. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW, la wudhu'a liman lam yadhkur ismallah alaihi. Wudunya tidak sempurna bagi seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, jadi orang ketika wudu tidak bismillahirrahmanirrahim, maka wudunya tidak sempurna. Ya, maka wudunya tidak sempurna. Ada yang mengatakan tidak sah. Artinya tidak berdoa, tidak bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kan minimal bismillahirrahmanirrahim. Nah, para ulama itu mereka itu banyak ada yang berdoa ketika membasuh muka, dia berdoa, Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya, ketika membasuh tangan berdoa, tangan kanan berdoa, tangan kiri berdoa. Ya. Kemudian ketika membasuh ubun-ubunnya, kepala berdoa, telinga berdoa, kaki juga berdoa. Tapi kalau nggak berdoa nggak apa-apa, yang penting diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita niat. Ya, niatnya itu cukup di hati saja. Ya kan? Boleh nggak saya niat nawaitul wudu'a? Nah, mentalaffuzud niat itu sunnah. Para ulama itu mengatakan, kita mengatakan nawaitul wudu'a sebelum wudu itu adalah sunnah. Agar apa? Listi'anatil qalbi. Agar kita bisa menolong hati, bisa niat hati kita. Ya kan? Nah, hati-hati kita kan susah. Ya kan? Untuk niat itu kan susah. Gitu kan? Kemudian hadis selanjutnya adalah masih ada hubungannya dengan itu. Qala Ahmad la yathbutu fihi syai'. Tidak di situ ada nggak yang di situnya? Iya, maksudnya ada hadis di situ ya. Biasanya tidak dimuat ya. La yathbutu fihi syai', tidak ada hadis asal maksudnya itu ya. Jadi kalau di sini qad ruwiya an min turuqin la yukhlu wahidin minha anil maqal illa annahu yaqwi ba'daha ba'dhan. Walidha qala Ibnu Abi Syaibah ya, sabata lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi tidak ada hadis yang maksudnya ditetapkan ya. Salah satu hadis pun yang menetapkan itu. Artinya enggak baku gitu loh maksudnya. Bahwa tidak ada hadis satu yang baku wudunya itu harus begini. Kan begitu maksudnya. Jadi boleh seperti yang kemarin diterangkan ya, atau yang hari ini yang diterangkan. Boleh wudunya misalnya telinganya dicampur dengan membasuh kepala ya, atau dipisah kan gitu ya. Wa an Tulhah bin Musarrif ya, an abi an jaddihi radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmah wal istinsyaq ya. Dan Rasulullah memisah antara berkumur dan menghirup air ke hidung. Jadi karena ada yang dicampur. Misalnya berkumur kemudian langsung menghirup. Nah, itu ya. Jadi tapi Tolhah bin Musarrif itu melihat Rasulullah wudu bahwa memisah antara berkumur dan istinsyak. Itu ya. Istinsyak namanya.
Kemudian hadis selanjutnya adalah yang diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu fi sifatil wudu. Summa tamadmadha sallallahu alaihi wasallam wastanthara thalathan. Yumadmidhu wa yantasiru minal kaffil ladzi ya'khudhu minhu al-ma. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkumur dan istisar itu 3 kali dengan menggunakan satu ini ya, satu tangan gini. Tidak begini. Ya. Jadi ambil air, kemudian ambil air. Nah, kalau kita kan begini kan kadang. Justru Rasulullah itu melaksanakannya begini. Tapi tadi di hadis yang di awal Rasulullah melakukan begini. Kan itu kan. Nah, makanya ini disebut di atas itu la yathbutu fihi syai'. Kan itu kan. Jadi Rasulullah pernah berwudu satu. Kemudian instak ambilnya bukan begini. Jadi pakai satu telapak tangannya. Kemudian di hadis selanjutnya adalah summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu famadmadha wastanshaqa min kaffi wahid yaf'alu dzalika thalathan. Ini hadis masih ada hubungannya di atas ya. Bahwa Rasulullah dengan satu ini yaf'alu dzalika thalathan, Rasulullah melakukannya 3 kali. Kemudian hadis selanjutnya ra'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajulan, Rasulullah itu melihat seorang laki-laki, dan laki-laki itu wa fi qadamihi mithlu dhufri lam yusibhul ma. Beliau melihat seorang laki-laki yang habis berwudu, katakanlah. Melihat seorang laki-laki itu habis berwudu, ada kecilnya ya sekuku gitu kan, belum terbasuh. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Irji' fa ahsin wudu'aka. Ulangi kembali atau kembalilah untuk berwudu dan bagusilah wudu. Jadi paling ada satu ini ya, satu kuku ya. Ada kecil saja ya kan, yang enggak terbasuh, maka Rasulullah mengatakan irji, ulangi lagi ya kan, wudunya. Nah, ya berarti enggak sah. Jadi kalau anggota yang 6 tadi ada sedikit saja yang tidak terbasuh, berarti wudunya enggak sah. Mana dalilnya? Ini kan gitu kan. Mana hadisnya yang menunjukkan ini? Maka tadi di awal saya sampaikan untuk menyempurnakan wudu. Kemudian hadis selanjutnya ya. Udah masuk isya ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu bil muddi wa yatasilu bis sa' ila khamsati amdad, muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu dengan 1 mud air. 1 mud air itu berarti apa? 1 liter lah misalnya ya. Kalau di sini liter ya. Kalau di sini liter lah misalnya. Jadi Rasulullah itu berwudu dengan 1 mud air. Jadi 1 liter air lah misalnya. Kemudian Rasulullah mandi itu dengan 1 sok. 1 sok itu berarti 1 ember. Gitu. Jadi lebih banyak. Misalnya sampai ila khamsati amdad, sampai 5 mud. Jadi sampai 5 mud. Jadi minimalnya dengan 1 tadi, 1 sok, 1 mud ya, 1 mud ya, sampai 5 mud. Jadi sedikit yang digunakan oleh Rasulullah. Itu menandakan Rasulullah ketika berwudu nggak banyak air. Ya, kalau kita wudu kan kadang-kadang kerannya dikocor semua, bener nggak? Cor, ada yang nggak dibasuh. Nah, itu. Dan hadis yang terakhir, ya, bahwa diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayusmi'ul wudu, thumma yaqul fayusbighul wudu." Tidak seorang pun ya dalam melaksanakan wudu itu kemudian ia menyempurnakan wudunya, kemudian dianjurkan untuk apa? Untuk mengucapkan atau berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, jadi habis wudu kita dianjurkan untuk berdoa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyaha sya'a. Jadi ketika seseorang itu habis berdoa, habis wudu kemudian ia berdoa seperti itu, maka akan dibukakan
8 pintu, abwabul jannah as-samaniyah. Ya, 8 ya. Di sini as-samaniyah. 8 pintu surga. Nah, Masya Allah. Yadkhulu min ayyahasya. Silahkan masuk ke dalam surga dari mana pintu yang kamu mau. Masya Allah. Asalkan habis wudu berdoa ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian Imam akhrajahu Muslim wa Tirmidzi wa zadahu, beliau menambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ditambahin itu. Di hati lah. Di hati. Jadi kalau di toilet kita di hati saja. Enggak usah diucapin. Di luar doanya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku bagian dari orang-orang golongan orang bertobat dan jadikanlah aku golongan orang-orang yang suci. Nah ini. Jadi Allah akan membukakan 8 pintu surga. Nah ini, Masya Allah. Nah, itulah bab yang menerangkan tentang wudu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Sunnahnya wudu. Oh, syukrul wudu. Ya, ada. Sholat syukrul wudu itu biasa dilakukan oleh sahabat Nabi yang dinamakan Bilal bin Rabah. Ya? Nah, di dalam kitab Tanqihul Qaul ada. Jadi syukrul wudu itu sunnah. Jadi sendalnya Bilal bin Rabah itu kedengaran oleh Rasulullah, gitu kan. Jadi sendalnya sereknya Bilal bin Rabah itu kedengaran. Kemudian Rasulullah tanya, Rasulullah nggak melakukan. Ya kan? Wahai Bilal, kamu kok sendalnya sampai kedengaran sampai surga? Apa yang kamu lakukan? Kata Bilal, saya setelah wudu sholat namanya syukrul wudu. Nah itu kan 2 rakaat minimal. Jadi setelah sholat, habis wudu, kemudian dia niat sholat sunnah syukrul wudu. Masya Allah. Nanti sendalnya bisa kedengaran Rasulullah di dalam surga. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Jadi udah jelas ya kira-kira ya tentang wudu ya. Udah kenal insyaallah. Baik Bapak-bapak jamaah semuanya, kita telah selesai membahas tentang bab wudu ya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini wudu kita bisa sempurna, wudu kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sempurnakan wudu kita, dan kalau bisa kita dawamkan wudu kita dalam kondisi apapun. Pak insyaallah apabila kita dalam keadaan suci, maka apa insyaallah Allah akan memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri, sebelumnya kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.